Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bai Aspandi Kusumawardani, NIM E1C019038 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul tentang proses berbahasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Syamsiah Jafar M.Hum, di mana materi yang saya ambil ini termasuk ke dalam bab materi komunikasi bahasa. Pada materi proses berbahasa ini akan dipaparkan berbagai materi, seperti materi pengertian bahasa dan berbahasa, materi proses berbahasa, proses rancangan berbahasa, proses produktif, dan proses reseptif. Baik, kita akan beralih kepada materi yang pertama, yaitu materi pengertian bahasa dan berbahasa. Bahasa merupakan salah satu perilaku dari kemampuan manusia, sama dengan kemampuan dan perilaku untuk berpikir, bercakap-cakap, bersuara, ataupun bersiul. Kemudian, berbahasa merupakan kegiatan dan proses memahami menggunakan isyarat komunikasi bahasa. Selanjutnya, kita akan beralih kepada materi kedua, yaitu proses berbahasa. Proses pertama dinamakan dengan proses produktif, di mana proses produktif ini berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Proses produktif ini disebut sebagai enkode, yang berarti peristiwa atau pelahiran kode. Kemudian proses yang kedua yaitu proses reseptif, di mana proses reseptif ini berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengaran. Proses reseptif ini disebut sebagai dekode, yaitu proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi ketiga, yaitu tentang proses rancangan berbahasa. Yang pertama, proses rancangan berbahasa produktif dimulai dengan beberapa enkode diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada enkode semantik, yang kedua ada enkode gramatikal, dan yang ketiga ada enkode fonologi. Kemudian proses yang kedua yaitu proses rancangan berbahasa reseptif dimulai dengan dekode sebagai berikut. Yang pertama ada dekode fonologi, kemudian yang kedua ada dekode gramatikal, dan yang ketiga ada dekode semantik. Proses enkode dan dekode ini dari pesan, amanat, atau perasaan rangkuman dalam suatu konsep yang disebut proses komunikasi. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi tentang proses produktif. Proses produktif dimulai dengan tahap memunculkan ide, gagasan, perasaan, atau segala yang ada dalam pemikiran seorang pembicara. Tahap awal ini disebut sebagai tahap idealisasi yang dilanjutkan oleh tahap-tahap pemilikan bentuk-bentuk bahasa untuk menampung gagasan, ide, atau perasaan yang akan disampaikan. Perencanaan ini meliputi komponen bahasa sintaksis, semantik, dan fonologi. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan atau aplikasi, yang mana pada tahap ini secara psikologis orang akan melahirkan kode-kode verbal atau secara linguistik orang melahirkan arus ujaran. Selanjutnya, kita akan beralih kepada proses reseptif. Proses reseptif dimulai dengan tahap rekognisi atau pengenalan akan arus ujaran yang disampaikan. Mengenal atau rekognisi ini berarti menimbulkan kembali kesan yang pernah ada. Tahap ini dilanjutkan dengan tahap identifikasi, yaitu proses mental yang dapat membedakan bunyi yang konstruktif, frase, kalimat, teks, dan sebagainya. Setelah tahapan identifikasi tersebut, maka sampailah kepada tahap pemakaian sebagai akhir dari proses berbahasa. Sekian dan terima kasih, hanya itu pemaparan materi dari saya. Saya Bai Aspandi Kusumawardani, mohon pamit undur diri. Terima kasih.